kali ini kita akan meminta kejujuran dari Mami Nunung untuk menjawab semua pertanyaan kita dalam Kursi Kegegeran. Tadi udah bilang kursi kejujuran. Pertanyaan pertama, apa benar Mami Nunung lebih suka bekerja dengan Andre Taulani jika dibandingkan dengan Kang Sule? Apa alasannya? Apa alasannya? Berat ini, aku sering ditanya kayak gitu. Ya, aduh alasannya apa ya? Nggak ada alasan deh. Tapi Apakah benar. ada Kang Sulenya di sini, Mami? Enggak juga. Jadi lebih sukanya Sama atau lebih siapa? merasanya enakan kerja sama siapa? Ajis dia. Nggak masuk pilihan. Kalau untuk kerja sama siapa aja ya, tapi kalau untuk apa ya, gimana ya? Nggak bisa jawab deh. Kenapa nggak enak karena ada Kang Sule? Yang ini yang ditanyakan antara Andre sama Sule. Ya. Ya. Dua-duanya aku kerja sama mereka. Iya, iya. Terus gimana? Dan sama Andre oke-oke aja, nggak pernah ada masalah. Sama Sule apalagi nggak pernah ada masalah. Terus gimana, yuk? Tapi kalau dari Mami sendiri, Iya juga sih. plusnya, Iya, benar. plus minusnya masing-masing. Kang Sule sama Andre Taulani. Kalau Andre itu kan emang anaknya mungkin nggak bisa marah ya. Kalau Sule itu masih ada ngambek-ngambeknya kadang-kadang. Jadi kadang-kadang kita tuh ada takut gitu. Dia tuh kalau udah ceritanya dia tuh udah yang ceritanya udah yang nggak bener gitu, memang si Sule itu selalu tapi direvisi. Dia tuh ngeritik tapi dia revisi, dia bagusin dan akhirnya menjadi baik. Diomongin. Iya. Paham. Ya. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan satu inisial artis yang pernah buat Mami Nunung sakit hati. Sebutin aja langsung, Mam, gak usah pakai inisial. Iya, sebutin aja. Kalau DP bilang aja DP gitu. Nggak ada ya. Yang mungkin yang muda, yang baru-baru mungkin. Sampai detik ini nggak ada ya. Sesama senior. Nggak ada. Belum pernah ada satupun ya. Gak ada yang membuat sakit hati. Nggak pernah Yang kesel. Aduh, Nggak lucu ada, ya. nggak ada. Dan makanya tuh aku selalu bersyukur, bismillah aku kerja sampai detik ini sama mereka Enak tuh nggak ada semuanya. punya masalah dan mereka juga nggak pernah punya masalah dengan saya. Wih, keren. Tapi ini artinya Mami Nunung ini tidak pernah Selalu mempedulikan step kalau up. misalnya ada yang nggak Iya. peduli dengan Iya. hal seperti itu. Oke. Ya, ini yang pertanyaan berikutnya. Punten, Mami Nunung. Apa benar Mami Nunung mulai merasa sepi kerjaan dan jarang syuting karena kerap milih-milih kerjaan? Oh, no, enggak. Enggak. Aku kerjaan apa aja mau orang, aku jalan kepang aja tak jalanin kok. Iya. Jadi nggak milih sama sekali. Nggak ada, aku nggak pernah dari dulu sampai detik ini nggak pernah milih-milih. Ya, nggak pernah milih-milih. Dan kebetulan semua pekerjaan yang ditawarkan aku ya sesuai kapasitasku. Karakternya Mami. Karakter aku. Ngapain ditolak, orang tanggungan Itu banyak rezeki ya. lah. Mulai banyak. Sandwich generation say kayak Iya. kita. Oke. Sebutkan 3 penyesalan Mami Nunung dalam hidupnya. Yang pertama, Yang pertama saya menyesal karena ditinggal ibu pada saat saya belum bisa mengurusin pada waktu sakitnya. Ya. Yang kedua saya selalu bikin kecewa keluarga besar saya. Yang ketiga saya pernah bikin kecewa sahabat-sahabat kerja saya. oke, kekecewaan Ya. adalah salah satu penyesalan dari seorang Mami Nunung. Tapi kita berharap semoga Mami Nunung juga bisa belajar dari Amin. kesalahan dan juga kekecewaan. Amin, amin. Karena rasanya manusiawi sekali kalau kita bikin salah dan juga kecewa. Tapi semoga tidak berlarut dengan kecewaan terhadap diri sendiri. Termasuk bintang tamu kita yang satu ini sepertinya sudah berdamai dengan masa lalunya. Dia memutuskan untuk bercerai dari sang mantan suami. 12 tahun bersama-sama. Tapi sampai dengan sekarang hubungan mereka masih baik-baik saja, bahkan terlihat seperti adik dan kakak. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia, Wina Natalia. Wahai cinta, beri petanda dengan kupu-kupu yang bicara. Tadi pagi-pagi ambiar, Sama Andre. Wina Natalia. Bukan. Aduh lucu banget sepatunya. Iya. Mbak Wina, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih sudah menyempatkan
Silakan waktunya datang ke pagi-pagi ambiar. Kita yakin perpisahan atau perceraian dengan Anji ini merupakan jalan terakhir atau jalan terbaik yang bisa diambil apapun itu permasalahannya. Tapi apa rasanya 12 tahun bersama dengan mantan suami? Rasanya macem-macem. Satu kalimat yang menggambarkan. Satu kalimat. Wow. Satu kata itu. Wow, banyak pelajaran. Banyak pelajaran. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar. Ini dia Wina Natalia yang memutuskan untuk akhirnya berpisah dari Anji. Silakan Kak. Ternyata aku tak bisa. Geger. Sobat Ambiar, setelah 12 tahun menjalin hubungan rumah tangga, kedua pasangan selebriti, Anji Manji dan Wina Natalia akhirnya resmi berpisah. Beberapa waktu lalu, Wina pun menggugat cerai Anji di Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat. Bangga banget ya dengan putusan hari ini karena memang ya putusan ini sih sebenarnya yang aku tunggu. Masalah yang selama ini ada itu kayaknya udah selesai gitu, udah selesai dengan hasil terbaik. Aku akan bisa mulai sesuatu yang baru, hidup yang baru sama anak-anak. Tapi kalau dibilang happy enggak, karena aku juga sedih karena ini kan aku gagal yang kedua kali ya, udah pasti aku sedih sih. Wina mengaku ia tak bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya. Tapi tahu nggak sih Sobat Ambiar, apa alasan Mbak Wina menggugat cerai Anji Manji? Apa iya karena adanya orang ketiga dalam hubungan rumah tangga mereka? Mbak Wina, ceritain aja ya di pagi-pagi Ambiar. Geger. Wina Natalia di pagi-pagi Ambiar. Sampai dengan sekarang kita tuh nggak pernah tahu loh alasan dari Mbak Wina menggugat cerai Anji. Alasannya itu emang nggak perlu di-share sih. Jadi itu emang benar-benar buat aku sama Anji dan keluarga aja yang tahu. Oke, kita hargai itu. Tapi Mbak Wina keputusan untuk menggugat cerai atau berpisah dari Anji itu kan memang diputus bercerai Juni 2024. Juni 2024. Baru aja ya, kurang lebih ya Tanggal sekitar 18 Juli. masih kurang dari Palunya ya, 18 Juli. Dari 2 bulan. Itu proses pemikiran untuk berpisah tuh berapa lama sebelum itu? Udah dari 2021 sih. Oh wow. Jadi kita kan 2021 tuh jadi 9 tahun pernikahan ya. 9 tahun pernikahan itu udah mulai tuh bergejolak. Terus itu sebelum dia ada masalah hukum itu karena setelah itu berlanjutlah sampai 2024 ini. Pemikiran untuk berpisah dari 2021, apakah pemikiran ini juga sempat disampaikan ke Anji? Pemikirannya sebenarnya bareng-bareng sih, bareng-bareng. Jadi ada satu masalah yang kayak nggak ketemu aja gitu. Dan sepanjang berapa tahun ini, ya kita sama-sama mencoba untuk dibenerin, terus coba untuk mempertahankan. Tapi ternyata ya setelah berbagai macam cara, satu-satunya solusi terbaik cuma bercerai. Masalahnya itu apakah datang dari Mbak Wina atau Anji atau dari... Pokoknya masalahnya pihak luar? Udah nggak bisa diselesaikan aja. Kalau kita tetap jadi suami istri, itu udah nggak bisa. Nih, jadi masalahnya dari sini. Karena hubungannya 2021 sampai 2024. Mediasi dalam arti kata untuk menyelesaikan masalah ini pasti ada kan? Ada sama keluarga. Keluarga juga diikut sertakan. Keluarga tahu masalahnya. Apalagi kan ini pernikahan bukan setahun 2 tahun. Biasanya katanya kalau melewati pernikahan dari setahun, 3 tahun, 5 tahun ya. 5 tahun. Nah, sampai 10 tahun katanya cobaannya banyak gitu. Emang apa nggak menyayangkan gitu? Itu dia makanya kan sampai bertahun-tahun itu karena masih berusaha mempertahankan gitu. Tapi sampai 2024 ini ya emang kayaknya kalau dipertahankan akhirnya jadi saling nyakitin gitu. Jadi maksudnya jadi hubungan pernikahan. 21 tahun, saya juga 21 tahun. Berapa maksudnya? 21 tahun ya, waktu yang pertama itu. Lebih lama. Kalau udah waktunya kita berpisah ya. Memang sudah Tapi dari 2021 sampai dengan 2024 itu hubungan baik-baik saja, masih tinggal satu rumah. Hubungannya nggak baik, tapi kita tinggal satu rumah. Baru pisah. Rumah ya, aku datang ke sana. Ini Kang Sule baru datang kapan ya? Gini duduk nonton TV, Anji baru-baru ini. Baru-baru ini ya main biliar sama Anji ya? Itu kapan Kang Sule datang ke rumah?
2 minggu yang lalu lah. 2 minggu yang lalu ya. Berarti masih tinggal satu rumah setelah diputus? Nggak tinggal satu rumah, cuma meja biliarnya di rumah yang aku tempatin. Jadi pas main biliar sama Kang Sule dia lagi di situ. Tapi bisa gitu, Mbak. Maksudnya nggak apa-apa gitu, yang gimana gitu kan? Oh, sekarang bisa, tapi waktu dari 2000 enggak, kesel lah. Oh iya. Kalau misalnya baik-baik kan nggak cerai. Iya. Kalau nggak baik-baik kan nggak cerai. Betul juga, Mbak Wina. Ini tapi isu ini bergulir di luar sana, apalagi kemarin juga sempat viral di media sosial ya. Ada isu dugaan orang ketiga. Responnya Mbak Wina seperti apa? Biasa aja sih. Biasa aja dalam arti kata? Berarti udah terbiasa. Nggak gitu juga. Kalau misalnya senyumnya gitu Bang. Enggak, biasa aja. Maksudnya dia kan emang banyak berita-berita kontroversi gitu, jadi biasa aja. Maksudnya gosip itu, biasa aja tuh karena memang sudah tahu. Sudah tahu. Akhirnya terbiasa. Gosip itu ada pada saat hubungan kita itu udah baik. Jadi itu udah proses gugatan cerai, dan waktu proses gugatan cerai itu kan emosi kita udah sama-sama udah habis aja gitu. Jadi mau ada berita apa aja ya udahlah. Ya udahlah. Gitu. Jadi ya udahlah terserah gitu. Terserah. Masuk gitu. Anji mau ngapain aja juga terserah. Terserah. Ya kan bukan urusanku lagi. Betul. Walaupun sebelum bercerai. Kalau belum bercerai udah pasti masalahku lah. Tapi kan ini kejadiannya udah setelah bercerai. Oke, ini sebelum bercerai ada yang terjadi. Kita mau kasih lihat. Oh, ada yang terjadi. Terciduk istri seksi Guat pamit ke Thailand. Good. Pamit ke Thailand bareng teman perempuan. Ternyata bersama penyanyi Anji. Kemarin kami undang juga Seksi Guat hadir ke sini. Dia juga kasih lihat sama kita. Ini ada bukti e-boarding pass bersama dengan Anji, sang istri ya, istrinya dari Seksi Guat. Tapi memang alasannya adalah satu label rekaman, kemudian juga alasan pekerjaan. Tanggapan Mbak Wina? Biasa aja, nggak mau komen. No komen. Tapi saat itu kan masih pasangan suami istri kan? Tapi udah proses cerai. Sudah proses cerai. Artinya memang komunikasi udah nggak lancar dan dia juga nggak bilang bahwa dia ke Thailand. Begitu proses cerai, sebenarnya kita tuh damainya hanya sebatas sebagai orang tua sih. Tapi untuk hubungan pasangan udah lu gua aja deh. Karena kan emang nggak cocoknya sebagai suami istri. Jadi untuk partner kerja atau apapun bisnisnya ini partner bisnis masih sebagai orang tua kan selamanya kita akan jadi keluarga. Tapi sebagai pasangan suami istri kakasih gitu, udah lu gua aja. Udah sana ya. Udah habis rasanya. Sudah habis rasanya. Rasanya udah habis. Oh jadi yang perempuan kalau udah terluka begitu. Emosinya habis sudah. Jadi yang rasanya habis itu Mbak Wina. Mungkin dia juga mungkin. Oke, Mbak Wina kita mau kasih lihat artikel hal ini ya. Resmi cerai dari Anji Manji, Wina Natalia, dia yang angkat kaki dari rumah bukan saya. Maksudnya gimana tuh? Dia di rumah gini karena maksudnya pergi. Karena saya saksinya ada di rumah berdua-dua. Pergi angkat kaki dia. Jadi rumah itu emang aku sama Anji itu ngasih ke anak-anak gitu. Nah karena anak-anak hak asuh ada di aku, jadi otomatis kan aku yang tinggal di rumah itu, ya dialah yang pergi gitu. Tapi itu rumah siapa? Rumah Mas Anji atau rumah? Rumah anak-anak, kita kasih buat anak-anak. Jadi bukan rumahku juga bukan rumahnya Anji, itu rumah anak-anak. Maksudnya adalah hasil berdua gitu ya Kak untuk membangun rumah itu? Atau... Maksudnya itu kan sebenarnya itu termasuk harta gono gini, bisa aja dibagi dua gitu, tapi nggak, kita kasihin itu buat anak-anak. Bagus. Hak asuh anak kan jatuh kepada Mbak Wina. Kalau jadwal untuk ketemu sama anak-anak gimana? Bebas. Nggak ada aturan segala? Nggak ada aturan. Bahkan rumah itu pun nggak ada yang berubah. Jadi kayak fotoku sama Anji masih ada, foto keluarga masih ada buat anak. Hebat loh, biasanya nggak ada, jarang yang gitu. Nggak akan Mbak Wina lepas. Kalau aku udah aku lepas, biang. Mbak Wina nggak akan lepas, ganti lagi yang baru ya. Ganti yang baru. Itu pasti ribut-ributnya sempat kepikiran lepas. Lantas akhirnya kan emosinya makin lama makin turun gitu. Makin bijak, makin dewasa. Makin berdamai. Mbak Wina aku mau nanya, kan itu rumah atas nama anak-anak ya. Ada foto Anji juga di situ ya. Ada foto Anji sama aku masih pelukan ada. Kita nggak pernah tahu kalau Mbak Wina besok entah ketemu sama jodohnya, apakah Mbak Wina akan tinggal tetap di rumah itu atau gimana? Itu udah ada kesepakatan juga. Jadi itu rumah untuk anak-anak. Jadi itu kayak rumah kita nih. Jadi pada saat kita lagi mau quality time sama anak-anak di rumah itu. Jadi kita udah sepakat nanti kalau punya pasangan baru nggak boleh masuk rumah itu. Itu salah satu kesepakatan. Oke. Kita mau kasih lihat ini postingan dari Anji. Ini membuat kita juga sebetulnya kita acungi jempol karena tidak banyak yang berpisah
baik-baik saja. Karena Iya. kalau baik-baik saja, kenapa harus berpisah? Iya. Kita kasih postingan dari Anji. Terima kasih untuk 12 tahun ini Wina Thalia. Mulai hari ini hingga selamanya kita akan terus menjadi keluarga. Wina pun membalasnya. Gagal sebagai pasangan tapi harus bisa kompak sebagai orang tua selamanya. Iya benar. Tapi setuju kalau yang Bener kan? Ya, betul setuju. Sebenarnya agak surprise juga ketika sebelum diputus bercerai, Mbak Wina sama Anji kan bikin press conference ya, secara digital. Ya. Kemudian juga kita lihat sama-sama, itu kelihatan kayak damai banget, kayak nggak ada masalah gitu. Itu dia, emosinya udah sama-sama habis. Jadi kita bukan proses cerai pada saat lagi emosi-emosi ngamuk-ngamuknya, nggak gitu. Coba pada saat berapa tahun lalu gitu kita gugat cerai, mungkin lihat mukanya juga udah males aku gitu kan. Tapi ini bener-bener yang emosinya udah sama-sama habis. Karena prosesnya udah begitu panjang gitu ya. Begitu panjang dan bener-bener sebelum masukin gugatan cerai itu kita juga ngebahas kesepakatan-kesepakatan. Jadi misalnya kita cerai, kesepakatannya apa aja nih gitu. Ya. Enak ya kalau kayak gitu ya? Enggak, Kang Sule apa iya betul? Iya, dari tadi Iya, apa mulu ya. betul, iya betul. Kita kan Ya kan Kang Sule menghormati pernah mengalami. respect kan gitu. Pak, klinik sebelah mana ya? Ibu saya. Enggak apa-apa. Masih tahan beser kok ya. Kita lanjut dulu boleh ya. Tapi Mbak Wina kemarin juga sempat viral loh. Ketika Mbak Wina sama Anji ketemu bareng, malah kelihatannya seperti adik kakak, justru lebih harmonis ketika sudah tidak menjadi pasangan. Iya benar. Itu yang dirasakan. Iya, lega banget. Karena kan emang masalah kita sebagai pasangan, suami istri. Begitu udah nggak ada gitu ikatannya, mungkin kita jadi ada batasan-batasan deh. Maksudnya jangan baper-baperan atau lo gue untuk urusan yang ini ya. Jadi bener-bener kita tuh sama-sama memposisikan diri, ya udah kita kayak keluarga. Kita bapak ibunya anak-anak yang ya emang keluarga terus selama ini. Ya jadi keluarga. Jadi pas begitu biasanya- Anji datang, keluar nggak? Keluar nggak? Keluarga ini keluarga. Iya gitu. Keluarga. Enak ya kalau udah berpisah jadi keluarga gitu, silaturahminya nggak putus. Ya nggak usah lihat ke gue dong. Apa aku nggak lihat siapa-siapa. Mbak Wina, kita mau kasih lihat juga artikel yang satu ini ya. Ini tentang Mbak Wina dan juga tentang Anji. Anak sempat menolak perceraiannya dengan Anji. Wina Thalia nggak nangis tapi ngambek. Gimana tuh, Mbak Win? Iya bener sih. Jadi kan, nah itu kita Anak nomor berapa itu Kak? yang 3 dan 4 Ntar ya. aku bingung nih anak nomor berapa anaknya, soalnya bapaknya kan 2 itu anak pertama, anakku sama Anji yang pertama, Saga. Oke. Kita emang ngomong ke semua anak sih. Jadi 5 anak itu kita ngomong semua. Nah yang paling nggak setuju tuh Saga. Saga umur berapa sekarang? 11. 11 Oh, 11 tahun. 11 tahun. Karena dia ngerasa apa ya, dia paling deket sama bapaknya. Dan dia ngerasa nanti kalau pisah, dia kan udah 11 tahun. Waktu itu pas tahun ke-11, jadi tahun 2023 kita baru ngomong. Kan Saga udah 11 tahun nih. Nanti kalau pisah sama Manji, Saga sedih gitu. Jadi dia masih berusaha nahan, bisa nggak usah divorce, dia bilang gitu. Tapi kita kasih penjelasan bahwa kalau kita nggak divorce, hubungannya tuh malah jadi berantem terus. Karena Saga sering lihat aku nangis. Jadi ada momen yang Saga tuh sering banget ngeliat aku nangis pada saat itu. Dan kadang-kadang dia suka ngerasa jangan-jangan ini berantem gara-gara Saga nakal ya. Dia selalu kayak gitu kan, hubungannya malah jadi ini ya. Anak-anak juga nggak oke, kita juga nggak. Kayaknya jadi nggak sehat. Buat seorang anak ngelihat ibunya menangis sembunyi-sembunyi, nggak mau kelihatan anaknya, itu sangat menyakitkan sekali ya. Iya, karena biasanya aku teleponan misalnya curhat sama keluarga gitu nangis, Saga suka ngeliat. Jadi pernah ada satu momen aku lagi teleponan sama temanku biasa aja, tiba-tiba dia masuk kamar gitu. Mina nangis ya? Terus dipegang gini. Oh enggak, jangan nangis ya gitu. Sweet banget. Tapi kan jadi kasihan ya kalau keadaan itu terus-terus berlanjutkan. Mbak Wina, kita tahu bahwa ini bukan kali pertama pada akhirnya Mbak Wina memutuskan untuk berpisah dengan pasangan. Perasaan gagal manusiawi sekali, tapi semoga bisa bangkit dari kegagalan. Kita mau kasih lihat ini yang dirasakan oleh seorang Wina Thalia. Enggak sih, tapi aku minta maaf juga sih sama anak-anak sampai terjadinya perceraian ini. Maksudnya aku jadi kayak ngerasa gagal gitu jadi ibu ya. Gagal itu dalam arti kata aku gagal menghadirkan keluarga yang utuh. Keluarga yang utuh. Bener kan? Emang gagal gitu ngehadirin keluarga utuh. Keluarga utuh itu kan pengertiannya ada bapak, ada ibu dalam satu pernikahan gitu. Iya. Ternyata kan aku 2 kali gagal. Jadi ya aku kadang-kadang masih sering nyalahin diriku sendiri aja gitu. Enggak Mbak, aku 4 kali aja nggak Oh sendiri. iya enggak gitu.
Tiga kali. Tiga lu baru tiga lu. Sebentar, 4. Yang satu lagi gagal. Nah, gimana lu? Takutnya. Mbak berapa kali? 3. 17. Mbak Wina. Apa yang membuat Mbak Wina saya akhirnya ini saatnya untuk mengevaluasi diri sendiri. Pelajaran yang bisa diambil dari 2 kali kegagalan. Apa ya? Kayaknya kita emang pelajaran yang paling bisa diambil sih emang harus lebih sabar gitu, lebih ikhlas gitu. Iya. Bahwa iya nggak semua milik kita akan jadi milik kita yang abadi gitu. True. Kecuali anak. Itu makanya kenapa aku paling bersalah tuh sama anak. Karena anak kan sampai aku mati juga dia akan tetap aku kekepin ya. Ya betul. Gitu. Ya betul. Pasti Kang Sule apa? Iya betul. Jadi dalam hal percintaan menurut gue ya. Iya. Ya kita harus biasa-biasa saja, jangan terlalu mendalam, jangan terlalu jauh. Seperti kayaknya kulit dan juga daging, kita tuh harus di tengah-tengah. Karena kalau kita terlalu mendalam banget, kecemburuan pasti akan timbul dan itu mengakibatkan pertengkaran gitu. Oh, wow. Kenapa Rian? Mukanya. Rian kayaknya Karena dia pacarnya cemburu masalah handphone. Aku ini ya kalau udah Pak Sastro ngomong. Itu pelajaran, maksudnya itu pelajaran karena Buat kita semua. Makanya enakan Kang tinggal di gunung nggak punya handphone. iya. Karena pasangan itu ya nggak ada yang cocok, nggak ada yang sempurna. Kalau kamu menuntut untuk kesempurnaan ya nggak bisa. Mari kita berdua menyempurnakan bareng-bareng. Jangan seorang itu susah laki-laki atau perempuan yang bisa menerima keadaan kita sebagai seorang. Iya. Tapi perempuan juga jangan ego terus. Bagus, tunjuk dia bagus, Kang Sule bagus. Coba Tapi di mana-mana itu memang ego itu tempatnya perempuan. Bentar, Bu Ratmi nggak ada yang ngomong. Mbak Wina, Saga sama siapa anaknya? Saga Sigra. Saga dan Sigra. Oke. Bilang apa sama Saga dan Sigra, silakan. Saga Sigra. Sebenarnya nggak cuma Saga Sigra sih buat keempat anakku ya. Silakan. Salva, Sultan, Saga Sigra, pokoknya apapun keadaannya Minda akan berusaha sebaik mungkin. Kita berlima baik-baik aja. Berlima itu maksudnya aku dan 4 anakku. Dan kalian nggak akan pernah kehilangan, nggak akan putus hubungannya sama ayah dan Manji. Jadi kita akan tetap jadi keluarga besar selamanya. Tapi dia sukses jadi ibu loh. Keren loh, betul. Tidak mudah pasti. Dia gagal dalam hal pasangan, tapi dia nggak gagal jadi seorang ibu. Haruslah. Mendidik anaknya tuh sopan-sopan. Apa yang Kang Sule bisa lihat? Apa? Anaknya sopan loh. Misalnya, Om, ya. Padahal baru ketemu loh. Iya. Iya. Itu pendidikan moral dasar yang memang harus diajarkan. Kayak ada anak kecil ketemu sama saya, anak kecil nih. Sule. Iya, aku setuju itu Kang Sule. Aku setuju. Ini sopan loh. Iya, Berarti didikan orang tua. Diajarin edukasi akhlak. Enggak, itu penting. Enggak, aku setuju. Betul, setuju. Malah kan ini kan Kang Sule, malah adik Kang Dejo. Le. Masih Iya, penting loh. banyak yang seperti itu anak-anak kecil yang nggak tahu apa-apa. Biasanya ketemu sama para artis-artis gitu, misalkan si A, si B. Itu si Dewi Persik. Halo Dewi Persik, Dewi Persik. Iya. Iya, besok-besok ketemu Dewi Persik panggil Nyonya gitu ya. Tapi buat Mbak Wina, kita doakan yang terbaik. Kalau hubungan bersama dengan Mas Anji, kita yakin akan baik-baik saja. Pastinya juga tetap akan memprioritaskan anak. Tapi berbicara soal anak, kita juga mau kasih lihat yang satu ini. Tetap kerja meski hidup masih ditanggung Anji usai cerai. Wina Natalia, aku harus punya value. Bener banget itu. Ya kan bener ya. Yes. Perempuan harus gitu kan. We have value. Ya. Perempuan laki-laki semuanya harus punya value. Tapi kalau boleh tahu, mohon maaf, putusan dari pengadilan, nafkah yang wajib diberikan Anji sebulannya? Adalah, pokoknya dia emang harus nafkahin anak dan masih biayain aku sampai aku nikah lagi. Oh oke. Nominalnya apakah dari Mbak Wina yang minta atau dari Aku yang minta. Jadi kan emang kita bikin kesepakatan tertulis, perjanjian tertulis. Jadi sebelum kita masukin gugatan itu udah ada kesepakatan itu. Di situ ada nominalnya. Dan itu langsung disepakati sama Anji? Haruslah. Kan sepakat. Kalau enggak nanti kita malah jadi ribut terus. Ya betul. Ini tadi kan pada saat Mbak Wina menjelaskan kan menyentuh sekali. Apakah tadi Bu Ratmi gimana tadi mau apa bilang apa? Aku enak. Kenapa? Dinafkahi laki-lakinya terus dari dulu yang pertama sampai sekarang. Nggak pernah. Pak, boleh istirahat dulu, Pak. Ya, Sobat Ambiar, ini dia 2 wanita hebat, bukan tulang rusuk tapi tulang punggung ya. Kira-kira kembali sama kita bagi Ambiar.